Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Victor, si sang penjuang bipolar. Sebenarnya sih udah lama mau buat video ini, cuman karena nunggu kondisi yang benar-benar pulih total, bukan pulih total sih, maksud kondisi yang baik. Akhirnya sekarang dapat momennya untuk berbagi cerita. Kemudian pengen ngejawab semua pertanyaan yang ada di Instagram, Facebook, atau secara langsung mengenai apa sih bipolar, apa sih ansietas, apa sih adjustment disorder, apa sih depresi. Bahkan ada orang yang bilang kalau bipolar itu tuh berkepribadian ganda. Bahkan sampai ada yang bilang bipolar itu orang gila. Jadi saya mau jelasin secara teori sama secara apa yang saya alami. Jadi kalau secara teori itu bipolar itu tuh gangguan perubahan rasa dalam dirinya, dimana dia itu dari fase yang sedih tiba-tiba ketawa. Kalau kayak gitu tuh kita nggak bisa bilang itu bipolar, karena bipolar itu ada dua fase hipomanik sama fase depresi. Fase hipomanik itu bisa dialami selama 7 hari bahkan lebih, dan dia tuh punya energi yang ekstra, bahkan gak pernah capek, tapi sebenarnya badan tuh udah lelah tapi dia gak mau tidur. Kalau depresi itu yang benar-benar gak punya arah tujuan lah, gak punya semangat hidup, bahkan merasa dirinya selalu insecure, padahal sebenarnya dia punya segalanya mungkin, tapi dia rasa tuh gue nggak ada apanya dibanding orang lain. Bahkan paling parah-parahnya tuh nyaris bunuh diri atau mengakhiri diri. Nah jadi teman-teman jangan sampai salah stigma bahwa bipolar itu orang gila. Saya paling nggak suka kalau orang bilang bipolar itu orang gila. Kenapa? Kalau orang gila, mohon maaf, kalau orang gila tuh dia tuh ada defisit perawatan diri, dimana dia tuh udah nggak bisa contohnya pakai baju yang rapi, atau ya kalian bisa lihatlah di jalan gimana orang gila yang kumuh terus gak pernah mandi. Sementara kalau orang bipolar tuh dia masih bisa beraktivitas, tapi tergantung fase yang dialami, karena bipolar ini benar-benar bisa mengganggu aktivitas ketika dia mengalami yang namanya depresi total, apalagi ingin mengakhiri diri. Untuk lebih jelasnya lagi nanti saya akan jawab semua pertanyaan yang teman-teman tanyain ke saya, pasti saya jawab. Untuk saat ini saya jelasin dulu bipolar itu apa. Nanti di next video saya jelasin pertanyaan yang lain. Itu dulu, terima kasih, sehat selalu. Minum air dulu. Jadi begini, ini aku cerita dari awal ya. Jadi tahun kemarin itu sempat kena COVID, terus dirawat di rumah sakit sekitar 2 minggu. Nah sebenarnya waktu COVID itu pun, ya namanya orang COVID kan isolasi, udah pasti nggak bisa bersosialisasi sama orang lain, terus nggak bisa dijenguk, bahkan cuman bisa lewat video call. Awalnya sih biasa aja sebenarnya, tapi waktu perjuangan COVID ini benar-benar yang perjuangan besar. Karena kenapa? Antara hidup dan mati itu udah di depan mata, dan ketakutan. Ketika saya di emergency ngelihat yang meninggal setiap detik ada yang meninggal, saya sampai berpikiran apakah ini udah jalan, apakah nanti akhirnya juga saya akan seperti itu. Setelah 2 minggu itu saya keluar rumah sakit, kemudian isolasi mandiri. Saya waktu itu isolasi mandiri di satu penginapan, dan awal ya biasa aja, berjalan biasa aja. Tapi lama-lama saya mulai ngerasa kalau saya ini sendiri, terus insecure, terus merasa yang kayak nggak berguna, terus nggak diterima sama orang. Apalagi waktu zaman itu COVID tuh masih yang bener-bener
parah, terus orang sensitif. Jadi kalau udah tahu dia COVID pasti dijauhin. Dari situ tuh saya mulai merasa kalau hidup tuh udah gak berguna. Terus mulai merasa sedih, bahkan kadang sampai nangis, sampai akhirnya saya coba untuk menghubungi teman-teman. Cuman kan kadang teman-teman saya kan kebanyakan orang perawat. Ketika mereka lama balas, saya mulai overthinking. Kok mereka gak peduli nih? Akhirnya saya video call dengan kakak saya yang di Kupang, yang dia benar-benar menemani saya. Yang sebenarnya yang saya harapkan adalah keluarga saya. Tapi harapan itu tuh nggak ada. Ada support keluarga ada, tapi hanya sekedar kalimat get well soon, just it. Saya sebenarnya memang butuh support, tapi pada saat itu keuangan saya lagi parah. Karena PCR saya harus bayar sendiri, sampai berapa kali saya PCR kalau nggak salah 7-8 kali tuh harus bayar sendiri. Sementara PCR waktu itu tuh masih seharga-harga 1 juta, 1.700.000. Bahkan saya harus bayar penginapan yang seharinya, maaf ya, seharinya tuh bisa 280. Sementara saya di situ tuh sekitar 1 minggu lebih, kalau nggak salah 2 mingguan. Iya 2 mingguan lah, 2 mingguan lebih dikit lah. Sampai akhirnya saya kembali ke apartemen. Nah, hitungannya selama 2 bulan saya tuh nggak kerja. Saya nggak kerja, saya nggak digaji, penghasilan dari mana? Nah, waktu itu saya mulai ngerasa yang kayaknya Tuhan tuh nggak adil. Maksudnya kenapa harus saya sih, kenapa nggak orang lain gitu. Saya udah kena COVID, terus 2 bulan gak kerja, gak digaji. Terus setelah itu gak ada dukungan sama sekali dari keluarga. Dukungan ada, tapi bukan dukungan yang saya butuhkan. Berbeda dengan dukungan yang teman-teman saya alami, orang tuanya gimana ke mereka, itu beda dari yang keluarga saya lakukan ke saya. Terus dari situ saya memberanikan diri untuk coba telepon psikolog. Psikolog ini kakaknya teman adik kelas saya, si Luis. Psikolog ini namanya Kak Krisan. Akhirnya saya telepon, saya cerita sekitar 1 jam lebih, dan dia cuman bilang, Fik, sayang, kamu tuh udah gak butuh saran lagi. Kamu udah tahu apa yang harus kamu buat, kamu udah tahu apa kamu tuh harus kemana. Karena jujur selama beberapa minggu di apartemen itu saya udah mulai coba-coba untuk kayak menyakiti diri sendiri, self harm. Saya mulai halusinasi, saya mulai ngelihat sosok papa saya tuh yang manggil pulang untuk almarhum manggil untuk ikut dia. Kemudian saya udah mulai coba untuk loncat dari jendela, saya jedotin kepala. Bahkan setiap saya habis nangis pasti selalu ada pisau sama gunting, dan saya selalu gemetar. Ketika saya mau kena serangan, saya selalu seperti ini. Nah, akhirnya karena saya rasa ini udah gak beres, akhirnya saya coba untuk memberanikan diri untuk saya ke dokter. Tapi dari situ saya masih denial. Kenapa? Karena kalau bilang mau ke dokter jiwa pasti ya kalian bisa tahu lah, orang kalau dia bilang dia ke dokter jiwa pasti ada masalah mental. Tapi kan di Indonesia ini mental illness tuh masih belum terlalu diperhatikan, beda dengan di luar negeri. Akhirnya saya konsultasi ke dokter. Waktu saya masuk, dokter tuh nanya, pasiennya mana? Terus saya bilang, saya dok. Lah, kamu kesini dengan keadaan, maksudnya dengan penampilan yang seperti ini, ada gangguan apa? Dia ngomong kayak gitu. Karena memang yang saya lihat datang di situ tuh beberapa orang yang benar-benar pandangannya kosong, kacau lah, apalah. Sementara saya tuh datang seperti orang biasa. Akhirnya saya jelasin gejala-gejalanya ke dia, terus dia langsung nanya, menurut kamu kenapa?
Saya bilang saya bipolar, Dok. Sebelum saya ke dokter saya udah coba searching, semua yang saya alami itu mengarah ke sana. Akhirnya dia mengiyakan diagnosa itu karena saya mengalami depresi yang lebih dari 7 hari, dan tiba-tiba mood swingnya cepet banget ke hipomania. Ketika si dokter ngejelasin, si dokter tuh bilang energi kamu itu terlalu besar, makanya untuk lawan si obat ini agak-agak butuh ekstra. Saya waktu itu dikasih setelah konsul itu dikasih obat, kalau nggak salah ada 4 macam, satu untuk obat bipolar, satu untuk penenang, satu untuk yang penenang juga karena efek sampingnya itu bisa bikin tidur. Yang satu tuh buat ketika saya merasa depresi, minum itu untuk naikin mood. Cuman itu agak risk karena lu tiba-tiba dari yang sedih-sedih banget tiba-tiba langsung wow, itu kan agak berat. Nah, akhirnya 2 kali saya konsultasi ke dokter yang sama, dan saya rasa udah nggak cukup lagi biaya, karena jujur waktu itu benar-benar yang keuangan saya itu masih parah banget, dan tahu sendirilah gimana kalau konsul ke dokter terus belum obat-obatnya. Sementara saya dapat waktu itu obat-obat paten semua. Jadi kalau nggak salah waktu itu totalan sekali saya ketemu tuh biasa sekitar 2-3 jutaan saya bayar. Kemudian setelah dapat obat yang setelah itu saya konsultasi kedua, karena itu saya benar-benar depresi. Akhirnya dosis saya dinaikin, terus minta kembali untuk 1 minggu balik lagi. Cuman saya pikir kalau 1 minggu lagi saya balik, saya benar-benar udah gak ada uang. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya coba pakai untuk BPJS. Saya pakai BPJS untuk hal ini karena saya pikir bipolar itu berkepanjangan, teman-teman. Bipolar bukan penyakit yang cuma kayak sakit mah terus tiba-tiba minum obat udah hilang. Bipolar itu beda. Akhirnya saya coba untuk reservasi dengan dokter yang sama, karena saya pikir kalau dengan dokter yang lain beda lagi yang akan saya ceritain. Tapi waktu itu dapat jadwal baru bisa 2 bulan, sementara saya udah urgently butuh banget nih. Akhirnya saya pikir nunggu lama, sementara kondisi saya makin amburadul. Akhirnya saya bilang, oh ya udahlah, nggak apa-apa sama dokter siapa aja. Akhirnya dari klinik kasih rujukan, terus ke rumah sakit B, kemudian dari rumah sakit B ini lempar lagi ke rumah sakit A. Akhirnya dari situ malah saya nggak konsul lagi tuh, dan akhirnya saya biarin karena saya pengen tuh dapat kayak coba dia dilawan, maksudnya nggak usah pakai obat gitu. Akhirnya puji Tuhan saya tuh sempat berhenti obat sekitar 2 bulan saya berhenti obat. Kemudian setelah itu tuh saya benar-benar mengalami goncangan yang luar biasa. Goncangannya ini ya kalau mau dibilang masalah saya ini, kenapa saya sampai bipolar itu karena keluarga yang harusnya jadi penopang, penolong, melindungi, tapi ini yang jadi bumerang. Saya 18 tahun berusaha untuk tahan akar pahit saya sama keluarga saya. 9 tahun saya berusaha untuk menerima, mengikhlaskan almarhum. Itu berat. Jadi kalau mau dibilang, saya tuh benar-benar dari kecil dibedain sama abang saya. Kasih sayangnya dibedain, bahkan sampai sekarang pun keadaannya seperti itu.
saya bingung waktu itu maksudnya mau gimana, mau harus seperti apa lagi, saya udah bingung. Dan ketika saya didiagnos bipolar ini, saya coba jelasin ke keluarga, maksudnya jelasin pakai bahasa orang awam, karena kan kalau bilang udah gangguan mental pasti pikirannya udah ya ODGJ. Tapi tetap mereka tuh hanya terima biasa aja, nggak ada yang effort. Oh gini kamu segini gini, cuman yang itu mah pasti kamu banyak pikiran, kamu pasti cuman karena kecapean, selalu seperti itu. Nah, untuk keadaan seperti itu tuh saya bingung. Tapi saya bersyukur sih banyak support dari teman-teman. Terus ya Tuhan selalu buka jalan. Kalau pun dibilang penyebabnya, yaitu sebenarnya kalau dari teori itu penyebabnya bisa genetik, tapi dari keluarga saya tuh nggak ada yang bipolar, saya doang. Jadi itu cerita sedikit saya mengenai kapan saya didiagnos dan kenapa saya bisa kena bipolar, ceritanya seperti itu. Oke, nanti saya lanjut lagi video yang lain. Perbedaan kasih sayang itu yang saya maksud tadi, contohnya gini. Papa saya dulu tuh kerja di pabrik roti. Jadi ada beberapa roti yang contohnya dia tuh nggak layak sih, maksudnya cuman kayak ada goresan dikit, itu kan nggak bisa. Jadi itu tuh dibawa ke rumah, terus kita bungkus lagi dan itu dijual ke warung, tapi masih bisa dikonsumsi karena expirednya juga masih panjang. Jadi dia tuh kayak gagal produksi gitulah. Nah, sementara itu saya jam 5 pagi, saya posisi masih SD, harus bungkus itu dan bawa ke warung, sementara abang saya tuh tidur. Ya kalau mau dipikir harusnya siapa sih yang harus kerja, saya anak paling bungsu. Hal lain yang saya alami, kalau contohnya dia sakit. Kalau dia sakit, papa saya tuh langsung yang buru-buru cepat bawa ke rumah sakit. Sementara kalau saya sakit, saya dibilang penyakit sendiri, cari sendiri, ya udah urus sendiri. Terus hal lainnya lagi yang bikin saya sakit hati banget. Waktu saya berjuang, saya tuh orang gak pintar-pintar amat, tapi dari SD saya tuh selalu masuk 10 besar, tapi gak pernah yang sampai ke juara 1 ataupun 2. Tapi waktu saya SMP, saya berusaha untuk pengen kalimat yang papa saya keluarin ke abang saya ini dikeluarin juga ke saya. Akhirnya pengakuan papa saya yang bilang abang saya pintar lah, inilah itulah, saya pengen tuh dia ngomong itu juga ke saya. Akhirnya saya berusaha waktu ujian, sebelum ujian nasional, akhirnya saya sempat di 2 semester itu juara 1. Tapi kalian tahu gak jawaban papa saya? Abang kamu juga bisa tuh untuk dapat hal itu. Kalian bisa bayangin gak, saya berjuang mati-matian yang bukan kebiasaan saya belajar, tiba-tiba saya harus belajar. Akhirnya apa yang saya mau dapat, tapi itu gak dapat pengakuan. Akhirnya dari situ saya memutuskan untuk ya udah, masa bodoh amat. Saya udah merasa kayaknya saya ini bukan anak mereka nih, mungkin itu ada pikiran kayak gitu. Sampai akhirnya waktu masuk SMA, sebenarnya saya nggak mau kuliah, tapi waktu saya bilang mau masuk ke SMK pertanian selalu diomongin, itu kan sekolah pertanian yang emang kamu selesai mau ngapain, kita nggak punya kebun, nggak punya lahan. Tapi kan sebenarnya apa aja yang mau dijalani sebenarnya bisa aja dong. Nah terus akhirnya saya masuk SMA swasta, dan itu pun saya masuk SMA swasta tuh itu saya ngurus sendiri tuh waktu itu. Oh iya, saya lupa, dulu waktu saya masih sekitar kelas 6 SD, saya pernah diikat di pohon belimbing, terus abang saya kencingin, kemudian saya dipukul pakai buku
buku paket sampai mimisan, yang sampai detik ini akhirnya pembuluh darah saya di hidung tuh jadi sensitif. Saya pernah mau dipatahin kaki, saya dipukul pakai kayu panjang. Terus ini kalau boleh dilihat ada bekas jahitan. Ini tuh saya coba untuk potong iris dan keluar darah biar saya dapat perhatian, tapi ternyata enggak, tetap aja cuma di rumah. Kita balik lagi ke topik waktu saya SMA. Saya tuh pengen masuk hukum, dari awal tuh saya udah pengen masuk hukum, tapi keluarga tuh nggak mengizinkan, katanya kalau mau masuk hukum mau jadi apaan.